Bang Erwin, masuknya Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo kemudian sudah dianggap ya meskipun nggak ada pernyataan resmi dari Pak Jokowi, tapi masyarakat pasti bisa menilai bahwa itu ada endorsement full dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Gibran. Dan ini sampai bahkan dianggap Prabowo Gibran itu adalah periode ketiganya Pak Jokowi, karena kalau kita lihat dari programnya, kemudian ada keberlanjutan IKN, ada kemudian sampai food estate, itu juga jadi hal-hal yang jadi programnya Pak Jokowi yang juga akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Gimana menjawab Prabowo Gibran itu adalah periode ketiganya Pak Jokowi? Jawaban yang paling simpel, pembangunan Indonesia selalu pembangunan berkesinambungan. Apa yang dibangun oleh Pak Bung Karno diterusin dan diperbaiki oleh Pak Harto. Apa yang telah dibangun oleh Pak Harto kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur, oleh Pak Habibie dulu nih, kemudian oleh Gus Dur, oleh Ibu Mega, kemudian ada pemilihan langsung 2004, dilanjutkan lagi oleh Pak SBY, kemudian Pak SBY 10 tahun, kemudian datang Pak Jokowi 10 tahun juga. Jadi selalu ada pembangunan berkesinambungan. Dulu kan kita kenal anak-anak Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi kita selalu melihat pembangunan itu berkesinambungan. Ada yang kurang, yes, kita perbaiki, kita benahin, kita koreksi. Ya, harus kita akui juga memang ada yang kurang. Itulah yang kita perbaiki, yang kurangnya. Artinya tetap akan ada program-program baru yang muncul dari Prabowo Gibran, nggak plek-ketiplek periode ketiganya pasti, Pak Jokowi? Karena bagaimanapun penerimaan negara naik. Bagaimanapun investasi kita ke SDM akan naik, karena kita ingin kualitas SDM kita membaik karena kita punya bonus demografi. Terus kemudian kita butuh job creation kan, terus kemudian kita ingin investasi dalam hilirisasi yang berteknologi, dan yang kerja juga adalah bangsa Indonesia. Jadi pasti ada program yang baru kan, pembangunan Pak Harto kan butuh juga 30 tahun baru kemudian pembangunan itu terasa, tetapi belum cukup, ada yang kurang. Kemudian dilanjutin lagi oleh Pak Habibie, diperbaiki, dan demokrasinya dibuka, reformasinya dibuka. Kemudian dibuka lagi, dilanjutkan oleh Gus Dur. Kemudian pluralisme ada ya, toleransi diperkuat lagi, lanjutin lagi Ibu Mega. Kemudian Ibu Mega ya memperbaiki MPL yang ada waktu di era Pak Harto ya, kemudian selesai dan akhirnya kan masyarakat memilih 2004 langsung Pak SBY JK terpilih pada saat itu. Nah, kan masyarakat memilih langsung, incumbent-nya Ibu Mega. Yang terpilih orang baru namanya Pak SBY dan Pak JK. Nah, terjadi perubahan dalam kepemimpinan pada saat itu. Dan lagi-lagi pemilu itu bicara ekonomi. Jadi nggak ada topik lain selain ekonomi dalam setiap pemilu.